Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Kalau mendengar nama Amerika Serikat, apa yang akan terlintas dalam pikiran historian? Patung Liberty, gedung White House, atau Presiden Donald Trump yang terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Amerika Serikat, yang sering disebut juga dengan United States of America, adalah sebuah negara maju di dunia yang dijuluki sebagai negara adidaya. Amerika menjadi negara yang maju dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, negara ini memiliki daya tawar yang sangat kuat, seperti yang sedang hangat saat ini mengenai tarif bea masuk barang ke Amerika yang diumumkan Presiden Donald Trump. Dalam bidang teknologi, negara ini pusatnya kemajuan teknologi informasi, seperti Microsoft atau teknologi dirgantara, seperti pabrik pesawat terbang Boeing. Dalam bidang pendidikan, banyak kampus top dunia, seperti kampus teknik terkemukanya yaitu Massachusetts Institute of Technology. Ada juga kampus ekonomi dan bisnisnya, seperti Boston University. Namun, di balik kemajuan negara Paman Sam ini, ternyata dulu pernah mengalami masa kelam, yaitu pernah terjadi perang saudara. Perang ini terjadi karena masalah perbudakan. Perang saudara ini disebut-sebut menyebabkan ratusan ribu nyawa melayang, termasuk nyawa dari presidennya sendiri, dan jutaan orang mengalami luka-luka. Mau tahu lebih lanjut tentang sejarah perang saudara di Amerika Serikat? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Di balik kemajuan Amerika Serikat saat ini, ternyata dulu Amerika memiliki sejarah yang kelam, yaitu terjadi perbudakan dan pecahnya perang saudara. Menurut buku sejarah Amerika oleh Anna Mutmainah, perbudakan mempunyai peran penting dalam sejarah Amerika Serikat, yang kemudian berdampak pada meletusnya perang saudara antara wilayah selatan dan utara. Penyebab perang saudara di Amerika sangat kompleks, tapi penyebab utamanya adalah masalah perbudakan. Praktik perbudakan di Amerika Serikat sudah berlangsung sejak abad ke-17. Hal ini yang kemudian menjadi sumber ketegangan politik pada tahun 1850-an. Pada tahun ini, Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai praktik perbudakan pada wilayah selatan dan utara. Di wilayah utara, perusahaan manufaktur serta industri sudah mapan, dan masyarakatnya menentang perbudakan. Sementara, penduduk di wilayah selatan sangat mendukung perbudakan, akibat sektor ekonomi yang bergantung pada pertanian yang dikerjakan oleh budak-budak kulit hitam. Kemudian, para penentang praktik perbudakan membentuk sebuah partai politik, yaitu Partai Republik, dengan tujuan mencegah menyebarnya perbudakan ke berbagai negara bagian yang baru dibentuk. Lalu muncul abolisionisme, atau gerakan menghapus perbudakan. Akibatnya, penduduk yang ada di wilayah selatan semakin geram. Pada tahun 1860, tokoh yang menentang perbudakan, yaitu Abraham Lincoln, terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Lantas, hal ini membuat penduduk yang ada di wilayah selatan semakin geram. Kemenangan Lincoln membuat berbagai pemimpin wilayah selatan merasa hanya satu pilihan mereka, yaitu perpecahan. Beberapa bulan kemudian, Mississippi, Carolina Selatan, Alabama, Florida, Louisiana, Georgia, dan Texas memisahkan diri dari Amerika Serikat. Negara-negara tersebut kemudian membentuk negara Konfederasi Amerika.
Ketika Abraham Lincoln mulai menjabat sebagai presiden, pada bulan Maret 1861, pasukan Konfederasi mulai memberikan tekanan ke benteng Sumter. Kemudian, pada tanggal 12 April 1861, Lincoln mengirimkan armada ke benteng Sumter. Dan kemudian terjadi serangan pertama Perang Saudara Amerika. Setelah benteng Sumter jatuh ke tangan Konfederasi, Virginia, Arkansas, Tennessee, dan Carolina Utara juga memisahkan diri dari Amerika Serikat. Dalam pertempuran pada tanggal 21 Juli 1861, tentara Konfederasi di bawah komando Thomas Jonathan Stonewall Jackson memaksa kubu utara atau Uni mundur ke Washington, yang membuat Lincoln harus mengerahkan 500.000 pasukan. Pada tanggal 17 September 1862, saat tentara Uni menang dalam pertempuran Antietam, dalam pertempuran tersebut, 12.410 tentara dari 69.000 tentara Uni tewas, dan 13.724 tentara dari 52.000 tentara Konfederasi juga tewas. Pada tanggal 1 Januari 1863, Abraham Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi, yang isinya membebaskan semua budak dari negara-negara Konfederasi. Tapi proklamasi emansipasi ini tidak digubris oleh pihak Konfederasi. Dan setelahnya, para budak mulai berani melarikan diri ke Uni. Setelah itu, perang masih terus berlanjut. Baik dari kubu Konfederasi maupun Uni secara bergantian memenangkan pertempuran di beberapa wilayah. Menjelang akhir dari Perang Saudara, kubu Konfederasi terus-menerus mengalami kekalahan. Pada tanggal 9 April 1865, Ulysses S. Grant, seorang jenderal tertinggi yang diangkat oleh Abraham Lincoln, menerima penyerahan diri dari Robert E. Lee dari Konfederasi. Pada tanggal 14 April 1865, Amerika harus kehilangan presidennya. Karena pada tanggal tersebut Abraham Lincoln tewas oleh John Wilkes Booth, seorang simpatisan dari Konfederasi. Pada 26 April 1865, William Tecumseh Sherman, pemimpin tentara Union Angkatan Darat, menerima penyerahan diri Johnston di stasiun Durham, Carolina Utara, yang secara resmi mengakhiri Perang Saudara di Amerika. Kemenangan untuk Uni selain mengakhiri negara Konfederasi, juga mengakhiri praktik perbudakan di Amerika Serikat dan memperkuat posisi pemerintah federal. Permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan rasial setelah peperangan berhasil dituntaskan pada tahun 1877. Ada beberapa dampak dari Perang Saudara. Dampak yang pertama yaitu pembebasan para budak dari negara-negara Konfederasi. Kemudian pengesahan amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat tentang penghapusan perbudakan. Perang Saudara ini menyebabkan sekitar 620.000 tentara tewas dan jutaan lainnya mengalami luka-luka. Dampak lainnya yaitu keruntuhan kemakmuran penduduk yang ada di wilayah selatan, serta infrastruktur dan perekonomian negara bagian selatan semakin hancur. Selain itu, muncul juga rasa benci yang tinggi antara penduduk wilayah selatan dengan utara dan orang kulit hitam. Selain dampak bagi Amerika Serikat, ternyata Perang Saudara ini berdampak juga bagi Indonesia. Dalam bidang politik menjadi inspirasi dan pembenaran untuk berevolusi dan menentang penjajahan kolonial. Selain itu, sebagai inspirasi penggunaan sistem presidensial dan negara republik.
Dalam bidang sosial budaya, perang saudara ini menyebarkan isu-isu tentang hak asasi manusia sedikit demi sedikit mulai mengglobal, termasuk di Indonesia. Itu tadi sejarah terjadinya perang saudara di Amerika. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.